Kilas dewa mitologi Mesir yang paling dipuja di zamannya. 1. Osiris, dewa dunia orang mati. Osiris, salah satu dewa terpenting Mesir, adalah dewa dunia orang mati atau Duat. Menurut mitologi Mesir, Osiris adalah seorang raja atas Mesir yang dibunuh dan dimutilasi oleh saudaranya sendiri, Set. Beberapa versi mengatakan kalau Set menipu Osiris agar ia mau masuk ke peti lalu dikunci dari luar. Jika jasad Osiris tidak disatukan, maka roh tidak akan bisa pergi ke Duat. Istrinya Osiris sekaligus saudara kandungnya Isis bersama dengan dewa-dewi lainnya berusaha mengumpulkan kembali sisa jasad Osiris dan membangkitkannya sementara dengan kekuatan gaibnya. Setelah bangkit, Osiris dan Isis memperanakkan seorang putra, Horus, dibalsami oleh Anubis. Osiris dianggap mumi pertama di Mesir. Kematiannya dan kebangkitan Osiris melambangkan masa kesuburan dan kekeringan di Sungai Nil, yang adalah sumber akikluturat rakyat Mesir kuno. Lalu, mengapa Osiris bisa disebut dewa orang mati? Simak terus ya. 2. Isis, dewi bulan, dunia orang mati dan keibuan. Tidak seperti dewa dan dewi umumnya, tidak ada referensi yang jelas mengenai Isis. Namun, seiring perkembangan Mesir kuno, pengaruh Isis semakin besar hingga menjadi salah satu yang terpenting di jajaran dewa dan dewi Mesir kuno. Sebagai istri Osiris yang adalah dewa dunia orang mati, Isis adalah dewi yang menangani upacara kematian. Bersama dengan saudarinya Nephthys, Isis adalah dewi pengiring roh menuju Duat. Isislah yang dengan setia mencari sisa jasad Osiris dan membangkitkannya walaupun hanya sementara dengan kekuatan gaibnya. Isis juga adalah ibu dari Horus. Konon katanya saat merapati Osiris dan menyatukan jasadnya, air mata Isis begitu deras sehingga berubah menjadi sungai Nil. Figur Isis kemudian diadaptasi ke dalam beberapa kepercayaan pada zaman Yunani Romawi. Salah satunya ia diadaptasi menjadi Dewi Afrodit. Beberapa sumber mengatakan bahwa citra Bunda Maria dan bayi Yesus diadaptasi dari citra Isis dan Horus. 3. Horus, dewa langit, perang dan berburu. Terkenal dengan citranya sebagai manusia berkepala elang dan matanya yang tajam serta melihat segala hal sebagai pelindungan yang percaya kepadanya. Horus adalah dewa langit, perang dan berburu. Dialah putra dari Osiris dan Isis. Setelah dilahirkan, Horus pun bersumpah akan membalaskan ayahnya pada Set. Mata kanan Horus dikenakan melambangkan matahari dan dewara, sementara mata kirinya melambangkan dewa Tot dan bulan. Terkenal sebagai dewa langit yang mengenakan mahkota merah putih, Firaun Mesir pada zaman dulu dianggap sebagai manifestasi dari Horus. Horus sendiri adalah dewa pelindung kota Neken, Hierakonpolis. Dalam pertempuran melawan Set di Edfu, mata kiri Horus dicungkil oleh Set, yang kemudian disembuhkan oleh pengetahuan dewa Tot. Versi lain mengatakan kalau ia mengambilnya secara paksa dari Set. Menang atas Set, Horus dengan rela memberikan matanya sebagai makanan untuk Osiris agar bisa hidup dan merajai Duat. Oleh karena itu, Osiris dianggap dewa orang mati, sementara Horus raja orang hidup. Kemudian, mata Horus pun diartikan juga sebagai pengorbanan dan kesembuhan. 4. Set, dewa kehancuran, padang pasir, dan badai. Karakter antagonis utama dalam mitologi Mesir adalah dewa Set, yang membunuh dan memutilasi saudaranya sendiri, Osiris. Dikaitkan dengan planet Merkurius, Set adalah dewa padang pasir, gurun, dan dianggap sebagai pembawa kehancuran atas Mesir. Set sendiri adalah ayah dari Anubis dan dipuja oleh kota Ombos, Nakanada masa kini. Berbeda dengan dewa-dewi lain yang bentuknya jelas, rupa Set tidak jelas. Ia digambarkan sebagai entah binatang atau manusia berkepala binatang yang tak diketahui spesiesnya. Kepala Set digambarkan seperti terenggiling dengan moncong yang panjang dan telinga panjang berujung persegi yang mencuat ke atas. Kisah pertempuran Set dan Horus direkam pada silsilah persaingan Set dan Horus yang ditemukan lewat kertas papirus Kesterbeti dari zaman dinasti ke-20 Mesir. Pertempuran melawan Horus dan kalah, Set tempat digambarkan kehilangan buah zakar sebagai tanda kemandulan dan hilangnya kekuatan, sementara ia berhasil mencungkil mata Horus yang tidak kalah pentingnya. 5. Petah, dewa kerajinan dan arsitektur. Petah adalah salah satu dari Trinitas di Memphis, Mesir, bersama dengan istrinya dan dewi berkepala singa, Sekhmet, serta putranya Neferten. Petah adalah dewa kerajinan tangan dan arsitektur yang dianggap sebagai pencipta alam semesta. Konon, nama Mesir dalam bahasa Yunani kuno, Aigoptos, berasal dari kata Hewate Kea Petah, yang berarti rumah roh Petah. Sementara kerap disandingkan dengan arsitektur Petah juga dianggap sebagai ayah dari arsitek dan imam dewa
Dewa Ra yang legendaris Imhotep sekitar 3000 tahun setelah kematiannya. Imhotep didewakan dan dianggap sebagai putra peta. 6. Ra, Dewa Matahari. Sebagai salah satu dewa peradaban dunia yang dikaitkan dengan matahari, Mesir kuno memiliki Dewa Ra, terkadang disebut Re, mirip seperti Horus. Ra digambarkan memiliki tubuh manusia dan kepala elang. Selain peta, Ra dianggap sebagai pencipta segalanya. Konon, manusia tercipta dari keringat dan air mata Ra. Sejak abad ke-25 atau ke-24 SM, Dewa Ra dianggap sebagai salah satu dewa terbesar di Mesir kuno dan dipuja di Heliopolis, timur laut Kairo masa kini. Tidak hanya matahari, raja juga menguasai langit, bumi, dan buat. Saat Dewa Amun naik pamor pada masa kerajaan baru Mesir abad ke-16 hingga abad ke-11 Masehi, Amun dan Ra disatukan menjadi Amun-Ra. Layaknya matahari, Dewa Ra digambarkan mengarungi langit pada pagi hingga sore hari dengan merjet perahu pagi. Pada malam hari, Ra mengarungi duat dengan Mesektet perahu malam. Saat mengarungi langit, Ra ditemani oleh 3 makhluk, Sia wawasan, Hu perintah, dan Heka kekuatan gaib. Saat mengarungi dunia orang mati, Ra berubah menjadi atom dan kepalanya berubah jadi kepala kambing. Ra pun harus bertempur melawan ular Apopis agar bisa kembali terbit keesokan harinya di ufuk timur. Proses ini melambangkan kematian dan kelahiran kembali Ra sebagai dewa matahari yang kuat. 7. Hathor, Dewi kesuburan, persalinan, dan musik. Sering digambarkan sebagai istri dari Ra, terkadang Horus. Hathor adalah dewi kesuburan dan keibuan yang memiliki rupa seperti sapi. Konon katanya Hathor melindungi para ibu saat persalinan. Oleh karena itu, Hathor juga kerap dilihat sebagai ibu dari para Firaun. Kurang lebih, Hathor memiliki peran yang sama seperti Isis. Sebagai salah satu Matara, Hathor juga menghantarkan para roh menuju duat. Oleh karena itu, Hathor juga dipanggil wanita dari barat. Karena pemakaman di Mesir kuno biasanya terletak di tepi barat Sungai Nil, sama seperti Hathor menyambut terbenamnya matahari. Begitulah para rakyat Mesir kuno ingin disambut oleh Hathor di duat. 8. Anubis, Dewa Kematian dan Mumifikasi. Digambarkan sebagai Mr. Jackwell dalam seri American Gods 2017. Anubis adalah dewa kematian Mesir kuno bertubuh manusia dan berkepala anjing yang mengurus mumifikasi jasad Mesir kuno. Orang Mesir mencatut anjing sebagai kepala dari Anubis karena anjing sering terlihat di daerah pemakaman. Pada zaman kerajaan lama abad ke-26 sampai abad ke-22 Masehi, sebelum Osiris mengambil alih, Anubis dianggap sebagai raja duat. Konon Anubislah yang membasmi jasad Osiris. Oleh karena itu, Anubis dianggap sebagai dewa pembalsaman. Sempat berubah-ubah, Anubis sebelumnya dianggap anak Ra sebelum menjadi anak Set dan Nephthys serta Osiris. 9. Thoth, Dewa Pengetahuan. Dikenal sebagai dewa pengetahuan dan sastra, Thoth sering digambarkan sebagai manusia berkepala burung iblis atau babon, sebagai pemisah antara yang baik dan buruk. Thoth yang mengetahui seluruh hukum gaib dan duniawi adalah juru tulis dan menasihat para dewa-dewi Mesir karena dianggap yang paling terpelajar. Bersama dengan istrinya, Met, Thoth menjalankan seluruh alam semesta dengan perhitungan yang tidak pernah salah dan dianggap pencipta kalender 365 hari. Tadinya, 1 tahun adalah 360 hari. Thoth memenangkan taruhan 5 hari dengan bulan sehingga 1 tahun menjadi 365 hari. Tidak hanya dunia orang hidup, Thoth pun juga berperan di dunia orang mati. Dialah yang menimbang jantung roh dengan sehelai bulu kebenaran dengan neraka Met. Hasilnya, ia catat dan laporkan ke Osiris. Selain itu, Thothlah yang mengarungi Horus pengetahuan agar ia bisa menyembuhkan matanya dan dicungkil oleh Set. 10. Bastet atau Bas, Dewi Kucing. Dikenal sejak dinasti kedua Mesir abad ke-29 Masehi, Bastet adalah dewi perlindungan yang memiliki badan manusia dan kepala kucing. Selain kucing, Bastet yang juga disebut Bes juga memiliki kepala singa atau kucing hutan seperti segmen. Namun, sejak periode menengah ke-3 Mesir 1070 Masehi, kepala Bastet lebih diidentikan dengan kucing sebagai salah satu Matara. Bastet bertempur melawan ular Apep. Karenanya, Bastet dianggap dewi perlindungan dari roh jahat yang penyakit. Mengingat fasilitas kucing, Bastet juga diidentik dengan konsep kesuburan kandungan dalam mitologi Yunani. Bastet dikenal sama seperti Artemis, dewi pemburu dan bulan. Sementara dalam film superhero Marvel Black Panther 28
ke-18 Bes mengambil rupa batu dan adalah dewa bukan dewi. 11. Amun atau Amun-Ra, Raja Dewa Mesir. Sebelum naik daun saat kerajaan baru Mesir, Amun adalah dewa udara yang disembah oleh Thebes, dan nama Amun berarti tak terlihat atau dia yang tersembunyi. Bersama dengan istrinya Mut, Amun-Ra memperanakan Khonsu, di dewa bulan, dan membentuk Trinitas Thebes. Amun digambarkan bertubuh manusia bermahkotakan dua jambul yang berdiri sejajar, yang simbol hewannya adalah kambing serta angsa. Sejak pemberontakan Hyksos dan naiknya Ahmos pada abad ke-16 Masehi, barulah Amun disembahkan oleh rakyat Mesir karena dianggap memberi kemenangan. Apalagi setelah bergabung dengan dewa matahari, Amun-Ra menjadi raja dewa Mesir kuno selama masa kerajaan baru Mesir. Amun-Ra sejajar dengan Zeus dalam mitologi Yunani. Dikarenakan perkembangannya, peradaban manusia yang saling menginvasi satu sama lain di masa lampau, mitologi Mesir kemudian digantikan oleh kepercayaan Arabamik, bermula dari kekristenan hingga Islam pada masa kini. Saat ini, dewa dan dewi tersebut hanyalah menjadi bagian dari sejarah dan hiburan masyarakat di dunia.